dipersembahkan oleh Bank BRI. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Sekarang kita sudah sampai segmen terakhir, yaitu pada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Bapak Quraish Shihab. Silakan Pak, kesimpulan ayat kita pada hari ini. Iya. Kesimpulan kita. Yang pertama, Islam tidak memaksakan nilai-nilainya. Siapa mau beriman silahkan, tapi memberi kebebasan kepada setiap orang untuk memilih agama dan kepercayaan yang berkenan di hatinya. Karena agama itu hati. Agama itu bukan pikiran. Ada hal-hal dalam ajaran agama yang kalau Anda pikirkan Anda tidak paham. Dia adalah pembenaran hati, bukan pembenaran akal. Karena bisa jadi ada orang akalnya membenarkan, tapi hatinya tidak membenarkan. Agama adalah pembenaran hati. Sama dengan cinta juga. Cinta itu hati, bukan akal. Yang kedua, tujuan mendengar adalah memahami uraian. Itu tujuannya. Ini memerlukan pemikiran dan perenungan. Bila alat pikir telah rusak atau tidak dimiliki sebagaimana halnya binatang, maka memahami tujuan uraian akan sangat sulit kalau enggan berkata mustahil. Mustahil dia pahami kalau alat fikirnya ini. Tadi itu kita contohkan, kita memerlukan ucapan dari seseorang, tapi ini juga memerlukan penerimaan. Baru dia nyambung, kalau tidak dia tidak nyambung. Yang ketiga, alat berfikir pada para pendurhaka telah dikotori oleh aneka kebajikan. Dia jadi karatan. Tadinya bersih. Tadinya dia punya monitor yang bersih, kotor. Tidak bisa lagi menangkap. Ya toh? Sehingga tidak lagi dapat berfungsi dengan baik. Kalau seandainya mereka hanya tuli tapi dapat menggunakan akalnya, maka boleh jadi dengan melihat mimik si pembicara atau gerak-gerik mulutnya, dia dapat memahami maksud pembicaraan. Kita lihat. Tapi ini matanya buta, telinganya tuli. Itu orang-orang yang ini. Kalau cuma tuli masih bisa dia paham, ya kan? Tapi ini seperti itu. Mereka, orang-orang musyrik itu buta dan tuli, tidak mau berfikir dan merenung, bahkan tidak memiliki akal sama sekali. Jadi betapapun hebat dan tekun seseorang menuntunnya, keberhasilan tidak mungkin diraih. Oke. 4. Setelah kematian, seseorang merasa keberadaan di dunia hanya sesaat, sehari, atau kurang dari sehari. Kelima, semua yang tidak percaya akan adanya hari kemudian pasti merugi. Pasti merugi. Tadi kita sudah terangkan itu tadi ya. Oke. Kelima, pada hari kemudian akan terputus hubungan akrab dan kekerabatan. Tidak ada lagi istilah itu ibu saya, itu bapak saya, itu teman saya. Sedekat apapun hubungan dan kekerabatan itu selama tidak didasari oleh nilai-nilai agama. Tapi kalau hubungan Anda didasari oleh nilai agama itu bermanfaat. Karena itu dalam agama itu dikatakan anak yang kalau punya iman dan sedikit amal, sedangkan orang tuanya imannya kuat dan amalnya baik, itu anak bisa mengikuti tempat. Jadi ini ada manfaatnya selama ada iman. Kalau tidak ada iman, anak berpisah dengan bapak, berpisah dengan ibu. Itu di hari kiamat seperti itu. Yang keenam, tidak akan ada sanksi sebelum datangnya pembawa ajaran dan peringatan. Tidak ada sanksi dari Tuhan. Karena itu setiap masyarakat selalu ada yang tampil menyampaikan ajaran. Tidak juga ada sanksi sebelum adanya pelanggaran. Karena itu yang enggan menyambut ajakan akan merugi. Tidak akan. Sebelum Anda tahu, Anda tidak kena sanksi. Yang ketujuh, Nabi Muhammad SAW tidak memiliki sedikit peranan pun dalam jatuhnya sanksi
atau ampunan karena itu hak prerogatif Allah. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak. Selesai sudah uraian kita, bagaimana? Menarik sekali ya. Ya Allah, kalau mau ada yang ditanyakan langsung bisa nanti ya. Sering-seringlah datang. Insya Allah. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga tayangan kita pada hari ini bisa membawa hikmah bagi kita semua agar kita tidak salah langkah dalam menjalani hidup ini. Sampai jumpa besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.